Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya kita check out mau pulang ke Jakarta. Beginilah kondisi dan tampak kendaraan kami. Ini bunga kenang-kenangan dari si bapak tadi yang di Dieng. Terima kasih bapak, bunganya sampai ke Jakarta. Kita mau pulang, doakan kami selamat sampai rumah tanpa ada halangan apapun ya. Tampaknya di sini ada kemacetan yang mengakibatkan jalannya itu agak sedikit terkendala ya, macet. Ada motor yang nggak kuat nanjak juga. Oh, ternyata ada sebuah truk yang keberatan beban, nampaknya dia tidak kuat menanjak sehingga mengakibatkan kemacetan di Dieng ini, baik yang arah menuju ke Dieng maupun yang turun dari Dieng macet ya, tapi nggak sampai panjang sih macetnya. Mungkin itu truk terlalu berat bebannya ya, beban hidup juga mungkin. Lanjutkan perjalanan, lupakan truk mogok yang tadi ya. Untuk melakukan perjalanan dari Dieng menuju ke Batang itu membutuhkan waktu hampir kurang lebih 3-4 jam. Dengan kondisi jalan yang bermacam-macam ya. Ada yang halus seperti ini, ada juga yang rusak, dan ada juga yang berlubang parah ya. Nah, ini masih di sekitaran Dieng. Kondisi jalan masih enak tuh kan, belok-belok sih ya, enak banget. Kondisi jalannya masih halus, tapi tetap waspada dan hati-hati dengan kondisi jalan yang halus ini. Tetap stabilkan kendaraan ya, walaupun kendaraannya bagus, tetap waspada. Untuk kondisi cuaca saat ini sedikit mendung, bahkan cenderung berkabut ya. Kalau kita lihat dari kejauhan tuh ada sebuah gunung yang hampir tertutup oleh kabut tebal ya kan. Nah, makanya kita harus gaskan supaya tidak kehujanan dan supaya kita tidak terlalu malam untuk sampai di Batang, karena katanya kondisi jalan tol Kayangan ini untuk menuju ke Batang itu agak sedikit ekstrim. Jadi kita harus waspada, harus tetap stabilkan kondisi kesehatan kita dan kendaraan kita supaya nanti di perjalanan tidak ada halangan apapun. Jalan sedikit tidak bagus ya, banyak tambalan-tambalan di sini, udah kayak ban motor aja ya, tambal-tambal. Nah, ini juga sudah sedikit baik ya untuk kondisi jalannya. Kita terus gas untuk menuju ke Batang ya. Dan di sini saya mau sedikit cerita, saya di sini ditemani dengan Mas siapa ya? Saya lupa. Sorry Mas, saya lupa Mas. Kebetulan di sini waktu kita berhenti di sebuah minimarket, kita ketemu dengan si Mas ini dan kebetulan memang kita satu arah. Makanya kita memutuskan untuk bareng. Sebenarnya sih kalau dilihat di GPS itu jalannya benar, cuman kita agak sedikit kurang yakin ya, karena agak sedikit trauma gitu. Kemarin kan udah sempat tersesat gitu kan oleh GPS gitu. Nah, alhamdulillah kita ada temennya dan kita bareng di sini. Masih di daerah Dieng. Kondisi jalannya sedikit bagus ya. Walaupun adalah sedikit bergelombang-gelombang, tapi it's okay. Karena kita masih disuguhkan dengan pemandangan yang indah ya kan. Mata kita bisa melihat dari kejauhan sebuah gunung-gunung dan perkebunan di kanan kiri kita.
Dan nampaknya memang kali ini lagi musim tanam ya, jadi banyak tanah-tanah yang baru digali tuh, baru dikasih pupuk mungkin untuk ditanam sebuah kebun apa gitu. Oke. Lanjut kita memasuki daerah Kawah Sileri. Nah, di sini ada sedikit apa ya nih? Sedikit jalan rusak di sini ya. Agak rusak sedikit. Dan tapi it's okay lagi dan lagi. Nah, ini di sebelah kiri saya terdapat tabung-tabung besar. Apa nih ya? Pipa atau apa nih? Saya juga kurang jelas. Tapi saya melihat seperti ini tuh pernah melihat di daerah Ulu Belu, Lampung, di kampung nenek saya ya. Nah, ini kalau di Lampung Ulu Belu Tanggamus itu dia sih biasanya untuk gas ya. Nggak tahu kalau ini untuk pipa-pipa apa nih. Mungkin ya sejenis itu juga lah ya, kalau nggak gas milik Pertamina atau apalah gitu kan. Mungkin bagi kalian juga pernah lihat ya, ini tabung-tabung dan pipa-pipa seperti ini di daerah-daerah tuh pasti ada seperti ini ya. Masih lanjut terus kita untuk menuju ke Batang. Wah, si emasnya ngebut aja tuh kan. Dia sering lewat sini ya kan. Kalau kita masih ngeraba-raba gitu, kita kan belum tahu kondisi jalannya seperti apa gitu kan, dan medannya tuh seperti apa gitu. Untuk kondisi jalannya masih lumayan cukup bagus, berbelok-belok, dan sudah terlihat tuh sebuah gunung di depan sana ya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang sangat-sangat dirindukan untuk orang-orang yang biasa tinggal di perkotaan ya, seperti kita ini tinggal di daerah Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya. Itu pasti merindukan yang namanya kesejukan seperti ini ya, gunung-gunung hijau-hijau gitu kan. Benar-benar Masya Allah, tabarakallah, kita merindukan ini ya. Rupanya di sini panjang juga ya pipa ininya nih, pipa gasnya. Dan di sini agak sedikit bau-bau belerang ya kalau saya cium di sini. Jadi agak sedikit-sedikit bau yang tidak enak gitu kan. Untuk di pernapasan tuh kurang enak gitu. Masih lanjut lagi kita untuk menuju ke Batang. Nah, ini kondisi jalannya sudah sedikit bagus ya. Nampaknya ini jalannya baru diperbaiki kan ya. Nah, ini di sebelah kanan saya terdapat sebuah pabrik atau PT ya. Saya kurang paham. Mungkin bagi kalian yang tahu ini PT atau pabrik apa, bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Karena saya tidak tahu itu apa gitu ya. Yang jelas itu nampaknya sih milik Pertamina ya. Nampaknya kita akan sebentar lagi nih mau menelusuri sebuah perjalanan yang menanjak. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Di sini tekstur jalannya bagus, walaupun memang tidak terlalu lebar ya. Kondisi jalannya
ya kecil, sedang lah gitu. Di sini bagi pengendara agak sedikit dihimbau berhati-hati karena kondisi jalan yang menanjak panjang. Pastikan kendaraan-kendaraan Anda dalam kondisi sehat, kondisi baik. Periksa kembali rem kendaraan Anda karena nanti setelah menanjak ini ada turunan panjang juga. Di sini harus ekstra hati-hati. Oh, masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Kita nampaknya akan menanjak lebih tinggi lagi ya. Inilah dia yang dinamakan tol Kayangan. Masya Allah, tabarakallah. Entah di ketinggian berapa ribu kaki ini ya, saya juga tidak tahu. Kondisi jalan berkabut tebal, bahkan cenderung hampir kondisi jalan itu tidak nampak jelas karena begitu tebalnya kabut yang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan kami semoga di perjalanan nanti tidak terjadi apa-apa dan semoga perjalanan kami selamat sampai tujuan. Nah, sebelah kanan saya terdapat tempat wisata namanya Tol Kayangan. Kenapa dibilang Tol Kayangan? Ya mungkin karena kondisi jalan ini seperti di atas awan gitu ya, seperti di atas langit. Mungkin jalannya Tol Kayangan gitu. Banyak orang berselfie di situ. Tapi untuk menuju ke sini ya harap berhati-hati karena kondisi jalannya yang seperti tadi saya sudah lihatkan ya di video tadi. Harus super dan ekstra hati-hati. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, sehat ya. Bisa berkata apa-apa, begitu takjubnya saya atas apa ya ciptaan Allah ini, Masya Allah. Kondisi jalanan masih bagus ya, tapi nampaknya kita tidak bisa melihat pemandangan kanan kiri ya. Kayaknya sih kalau dilihat kondisi kanan kiri ini gunung-gunung, tapi karena kondisi kabut yang sangat-sangat tebal, jadi kita tidak bisa melihat pemandangan di sekitar ya. Kita hanya terlihat sebuah awan putih saja ya. Nampaknya sekarang kita akan melakukan perjalanan turun nih. Setelah tadi menanjak panjang, sekarang kita menurun panjang. Sekali lagi pastikan kondisi rem kendaraan Anda jika kalian ingin melewati jalur Tol Kayangan ini. Pastikan sekali lagi kondisi kendaraan Anda tetap sehat karena kondisi jalan di sini memang sedikit ekstrimnya bukan karena kondisi jalan yang jelek, tapi kondisi dan keadaan jalanannya yang menanjak dan turunan panjang. Nampaknya jalan halus hanya sampai sini karena di depan sudah mulai jelek lagi kondisi jalannya. Nih, harap berhati-hati ya kalian. Pastikan dan stabilkan kondisi kendaraan Anda, konsentrasi dalam membawa kendaraan Anda. Jadi di sini kondisi jalan tuh ada yang bagus, ada yang jelek gitu kan. Nah, seperti ini udah bagus lagi, tapi waspada lagi ya, di depan ada tikungan tajam. Pastikan rem kendaraan Anda sekali lagi. Kita mulai melakukan perjalanan turun. Nah, menurun terus. Masih melanjutkan perjalanan kita
kita untuk menuju ke Batam. Kondisi jalan seperti ini. Sekarang kita mulai masuki jalanan yang turunan setelah tadi tanjakan, tapi kondisi jalan agak sedikit rusak dan tikungan tajam. Di sini harus berhati-hati karena kondisi jalannya yang tidak bagus. Di sini pun agak sedikit terjadi masalah dengan kami. Hati-hati Pak Suwani. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit terjadi trouble di sini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah tadi tegang sekarang sudah sedikit slow down. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, tadi sempat deg-degan ya karena kondisi jalannya seperti itu. Motor tuh hampir nyaris terbalik karena kondisi jalan yang rusak, terus beban kendaraan kita kan berat. Bahkan tadi juga ada sepasang muda-mudi yang kondisi motornya pun terlalu panas mesinnya, jadi mereka berhenti sejenak untuk mendinginkan mesinnya karena memang jalannya benar-benar ekstrim. Ini kondisi jalannya terang loh sahabat teteh. Bagaimana coba bayangkan kalau hujan dan di tengah malam. Masya Allah, entah apa yang terjadi. Mungkin saya hanya bisa menangis di sini ya. Benar apa yang dikatakan orang ekstrim tuh ya, memang benar-benar ekstrim jalanannya ya, karena kondisi jalan yang rusak, menanjak, menurun, dan kondisi jalannya tidak bagus. Ini yang bisa mengakibatkan kendaraan-kendaraan kita rusak dan mati tiba-tiba dengan kondisi jalan yang ekstrim, agak berbelok-belok, tikungan tajam di sini. Nampaknya ini juga belum selesai, belum usai. Masih kurang lebih 1,5 jam lagi kita untuk keluar di hutan ini, di pegunungan. Entah kita lihat apa lagi nanti yang terjadi di depan sana ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lagi, dan mudah-mudahan dalam perjalanan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lanjut lagi kita untuk menuju ke Batam. Setelah tadi kita melewati perkebunan sayuran, sekarang kita melewati hutan ya, hutan kayu di sini. Memang jarang sekali sih kendaraan-kendaraan umum yang lewat sini karena memang kondisi jalannya yang ekstrim seperti ini ya, mungkin nggak ada yang mau. Nah, ini hanya truk-truk yang mungkin untuk mengangkut kayu. Nanti kan di bawah sini nampaknya ada perkebunan kayu ya. Saya juga tidak tahu ini kayu apa ya, mahoni atau apa. Ternyata belum usai uji nyali kita. Setelah tadi kita beruji nyali di atas, sekarang kita uji nyali di tengah-tengah hutan kayu. Kondisi jalannya rusak lagi. Masya Allah, inilah nikmatnya sebuah perjalanan touring. Jadi apapun kondisi jalannya, bagaimanapun keadaannya, tetap kita nikmati. Itulah namanya perjalanan. Siapa nih sahabat teteh yang udah pernah melewati jalan tol Kayangan ini? Kalau yang sudah pernah, tolong komen di kolom komentar. Dan bagi yang belum, selamat menikmati. Ini saya ajak kalian untuk menikmati jalan tol Kayangan dari Dieng menuju ke Batam. Ikutin terus perjalanan Teteh dari Dieng menuju ke Batang ini, dan tonton terus video-video Teteh. Jangan di skip-skip. Dan sekali lagi
tolong yang berkenan di subscribe video-video Teteh ini dan di like serta dipencet tombol loncengnya supaya kalian setia melihat dan menonton video-video Teteh ini. Nah, di sini juga ada pangkalan ojek. Mereka ini ojek-ojek selain membantu para pengendara-pengendara yang bermasalah dalam kendaraannya, dan juga mereka bisa membantu menderek kendaraan-kendaraan yang mogok di atas ya. Lanjut lagi yuk, ikutin perjalanan Teteh ini menuju ke Batang. Kondisi jalan saat ini bagus. Tidak ada kendala ya. Ya walaupun ada lubang-lubang sedikit, it's okay, nggak masalah. Wow, sekarang kita akan memasuki hutan kayu. Wow, masya Allah, tabarakallah. Benar-benar ini jalanannya, masya Allah. Nampaknya akan turun hujan di sini, makanya kita akan bergegas dan sedikit tancap gas supaya tidak kehujanan di sini ya. Karena kondisi jalan yang seperti ini lumayan sedikit mengerikan sih kalau tiba-tiba hujan. Masya Allah, tabarakallah. Kita memasuki hutan belantara seperti ini. Nggak tahu ini kayu apa ya. Mungkin bagi kalian yang paham ini pohon kayu apa, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Mungkin kalau untuk kondisi malam, dipastikan kendaraan Anda tuh lampunya terang ya, karena gelap seperti ini. Ini siang hari ya. Bagaimana kalau malam hari? Anda bisa bayangkan betapa gelapnya di sini. Nampaknya sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan sampai di kawasan yang banyak penduduknya ya. Nampaknya ini sudah akhir-akhir dari perjalanan kita menuju ke Batang. Ini dia adalah perjalanan tol Kayangan. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar uji nyali ini tol Kayangannya. Kita sudah sampai di daerah Batang. Sekarang kita menuju ke daerah lintas Purwokerto. Alhamdulillah kita sudah mau sampai di daerah Purwokerto. Seperti inilah kondisi daerah Batang ya. Jalannya cukup baik walaupun ada sedikit bergelombang-gelombang. Dan perjalanan kita kurang lebih 1 jam lagi untuk menuju ke daerah Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin, usai sudah perjalanan touring Teteh dari Jakarta ke Dieng dan kembali lagi dari Dieng ke Jakarta. Terima kasih atas support dan doanya kepada sahabat-sahabat Teteh dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan dipencet tombol loncengnya. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Teteh doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Usai sudah, nah ini adalah pertigaan Jalan Raya Jawa Tengah. Kalau yang ke kanan kita ke Semarang, kalau yang ke kiri ke Jakarta. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.